Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya bab 1 bagian 2. Pada video sebelumnya terdapat tugas mencari perbedaan antara bungan dan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Apakah sudah mencari? Kalau sudah, mari kita periksa jawaban berikut. Pastikan kalian mencatat dengan baik ya. Sekarang kalian bisa perhatikan perbedaan pada slide tersebut dari yang pertama, terletak pada asumsinya, yang kedua, terletak pada dasar rasio keuntungan, yang ketiga, perjanjian yang dipakai, yang keempat, tergantung kinerja usaha, yang kelima, eksistensinya, dan yang keenam, pembayaran keuntungan. Itulah beberapa perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Apakah sudah sama dengan yang kalian cari? Kalau belum, kalian bisa menambahnya di buku catatan kalian. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah masih di bab 1 layanan lembaga keuangan syariah. Jenis lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu, 1. Lembaga keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pertama, Bank Umum Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BRI Syariah dan lainnya. Yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. 2. Pemerintah daerah. 3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat. 3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan US 5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka 1. Kantor cabang. 2. Kantor kas. 3. Kantor kas di luar kantor. Bentuk badan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perseroan terbatas PT. Dalam struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, terdapat Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan non-bank. Kehadiran lembaga keuangan bukan bank, atau disingkat LLKB, legal karena sesuai peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38, MKIV, 1972. Adapun definisi LKBB dalam peraturan tersebut mencakup seluruh lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan secara langsung maupun tidak langsung, yang menghimpun dana dari masyarakat, menerbitkan surat-surat berharga, dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Berikut ini merupakan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, Bait Al-Mal wa Al-Tanwil Koperasi atau lebih dikenal dengan BMT.
BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu, Baitut Tamwil, rumah pengembangan harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Mal, rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Ma'al dan Baitul Tamwil. Baitul Ma'al merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial, Yayat 2009/22. Yang kedua, Pegadaian Syariah. PT Pegadaian, Persero, merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank, LKNB, di Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah yang produknya sesuai dengan Islam, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai, rahan, dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad rahan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN, nomor 25, Desen MUI 2002 tentang rahan dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu, murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun, barang, sampai semua utang rahin, yang menyerahkan barang, dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh rahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun. Apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa, dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Yang ketiga, asuransi syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 21, Desen MUI X 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah sebagai operator, pengelola melakukan pengelolaan dana tabaru dari para peserta untuk saling tolong-menolong di antara mereka, sharing risk. Pada praktiknya, dana tabaru yang dikontribusikan oleh para peserta asuransi syariah hanya digunakan untuk empat hal yaitu, ujrah, santunan asuransi, klaim risiko, membayar reasuransi, dan surplus underwriting. Maka prinsip asuransi syariah adalah tolong-menolong takaful ta'awun, di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan serta memberikan rasa aman ketika terjadi risiko di antara peserta. Oleh karenanya, proteksi syariah dapat memperkuat rasa kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong bagi para peserta dalam konsep sharing risk. Yang keempat, pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah.
Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor, pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Yang kelima, dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian dana pensiun berdasarkan syariah Islam tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 POJK 05/2016. Dana pensiun syariah di Indonesia sendiri baru dimulai pada tahun 2017 yang ditandai dengan lahirnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah. Disusul dengan hadirnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah di tahun 2018. Salah satu keuntungan memiliki dana pensiun syariah, yakni membuat hidup menjadi lebih tenang karena tetap memiliki sumber penghasilan yang pengelolaannya dilakukan secara syariah untuk biaya hidup meskipun sudah berhenti bekerja. Yang keenam, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga lainnya juga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Basnas). Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Rino 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Yang ketujuh, Lembaga Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazir, pengelola aset wakaf, yang sudah ada. BWI hadir untuk membina Nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. Sekian video pembelajaran hari ini mengenai jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Untuk absensi silahkan tulis nama nomor absen dan menjawab pertanyaan berikut. Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari video pembelajaran kali ini? Tuliskan komentar kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.